Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Hujan turun deras sore itu. Langit seperti ikut menangis bersamaku, menumpahkan luka yang selama ini kupendam. Aku duduk di depan jendela kamar kecil kontrakan ini, menatap langit abu-abu, berharap Tuhan mendengarkan bisikan hatiku yang penuh amarah dan kecewa. Air mata sudah tak tahu lagi harus berhenti di mana. Tangisanku bukan sekadar sedih, tapi campur aduk dengan rasa tak percaya, dihianati, dirampas, dihancurkan. Namaku Nindya, usia 34 tahun. 8 tahun yang lalu, aku pernah punya segalanya. Rumah mewah 2 lantai di pinggiran kota, butik pakaian dengan 15 karyawan, mobil SUV baru hasil keringatku sendiri, dan seorang suami yang dulu, kupikir, mencintaiku sepenuh hati. Ternyata cinta itu hanya sebatas pura-pura, hanya menjadi topeng untuk sebuah rencana yang bahkan di dalam mimpi terburukku pun tak pernah kuduga. Menguras semua hartaku, lalu meninggalkanku demi perempuan lain yang sekarang dia panggil istri. Aku bertemu Arman di kampus. Kami pacaran selama 2 tahun, lalu menikah. Awal pernikahan kami sederhana. Hidup kami tidak mewah, tapi penuh perjuangan. Aku yang waktu itu bekerja di sebuah butik kecil milik orang lain, mulai bermimpi memiliki bisnis sendiri. Arman mendukung. Atau lebih tepatnya dia terlihat mendukung, kami menabung. Aku menyisihkan gaji, kadang menahan lapar, hanya agar bisa punya cukup modal. Setelah 3 tahun, aku membuka butik sendiri. Arman waktu itu baru saja berhenti dari pekerjaannya. Katanya ingin mencoba bisnis bareng aku. Aku percaya, tentu saja. Dia suamiku. Aku izinkan dia ikut terlibat. Butikku berkembang pesat. Dari 1 cabang menjadi 2, lalu 3. Aku sibuk, tapi bahagia. Aku pikir kami membangun masa depan bersama. Tapi rupanya, di balik semua itu, Arman membangun sesuatu yang lain. Dia mulai sering keluar kota, katanya urusan bisnis. Aku tidak curiga. Sampai suatu malam, aku menemukan pesan di ponselnya. Pesan dari seorang perempuan bernama Rani. Kata-kata mereka mesra dan jelas. Lebih dari sekadar rekan bisnis. Aku menghadapinya. Arman tidak menyangkal, tapi juga tidak menyesal. Dia malah bilang bahwa aku terlalu sibuk, terlalu dominan, tidak memberi ruang untuk dia sebagai kepala rumah tangga. Katanya, Rani memberinya rasa dihargai, rasa menjadi pria sejati. Hatiku hancur, tapi yang lebih mengejutkan adalah tindakannya setelah itu. Arman menggugat cerai. Aku menolak, mencoba mempertahankan rumah tangga. Tapi ternyata, semua aset usahaku, yang sebagian besar atas nama dia karena aku terlalu percaya, sudah dipindahkan secara diam-diam. Mobil, rumah, 3 butik, semuanya atas nama Arman. Dan dalam proses cerai, pengacara Arman menyerahkan daftar harta yang mereka klaim sebagai milik pribadi Arman sebelum menikah. Bukti-bukti mereka kuat. Aku tahu mereka memalsukan beberapa dokumen. Tapi hukum tidak selalu adil bagi perempuan yang hanya mengandalkan kepercayaan. Aku keluar dari rumah itu hanya dengan 1 koper. Baju-baju lama, sebagian sudah lusuh. Tabunganku tinggal sisa receh. Aku pikir, paling tidak, dia akan meninggalkan 1 butik untukku. Tapi tidak. Bahkan namaku dihapus dari semua dokumen usaha. Sementara itu, Arman dan Rani hidup bahagia di rumah yang dulu kubangun dari nol. Rani memakai mobil yang kubeli dari bonus kerja keras lebaran tahun ketiga usahaku. Mereka bahkan mengganti nama butik dengan nama Rani Fashion House, seolah-olah aku tidak pernah ada. Seolah-olah semua perjuanganku hanya dongeng yang tak pernah nyata. Aku sempat terpuruk. Berbulan-bulan tinggal di kontrakan kecil ini. Hidup dari sisa-sisa uang yang kuperoleh dari menjual cincin pernikahanku. Tapi perlahan, aku bangkit. Rasa sakit di dadaku tidak memudar, tapi aku belajar memanfaatkannya. Aku mulai menjahit lagi. Dari rumah,
1 pelanggan, 2 pelanggan. Aku melayani mereka dengan sepenuh hati. Aku tahu kualitasku, dan aku tahu satu hal yang tidak pernah dimiliki Rani, rasa cinta dan kejujuran dalam berkarya waktu berjalan. 3 tahun sejak perceraian itu, aku sudah kembali memiliki tempat kecil untuk usahaku sendiri. Aku tidak mempekerjakan banyak orang, tapi pelanggan setiaku makin bertambah. Mereka datang bukan karena nama, tapi karena hasil kerjaku. Dan dari satu cerita ke cerita lain, aku tahu, bisnis Rani ternyata mulai goyah. Banyak pelanggan lama yang kecewa karena kualitas menurun, pelayanan buruk, dan harga yang tak masuk akal. Kabarnya Arman mulai menghamburkan uang, berutang ke sana-sini. Tapi aku diam. Aku belum ingin membalas. Belum saatnya. Aku hanya memperkuat pondasi. Aku tahu, membalas bukan dengan amarah, tapi dengan keberhasilan. Dengan bukti bahwa aku bisa berdiri lagi, lebih tinggi dari sebelumnya. Aku mulai membangun jaringan online, menjual karya-karyaku di media sosial, menjangkau pelanggan luar kota. Aku ikut pameran kecil-kecilan. Dan sekarang, sebuah brand besar dari Jakarta menawarkan kerjasama untuk meluncurkan koleksi busana dengan namaku. Nindya. Malam itu, aku berdiri di depan kaca, menatap diriku sendiri dengan senyum getir tapi yakin. Tunggu saja Arman, ini baru awal. Kamu rampas hartaku, kamu permalukan aku, kamu dan istri barumu berpesta di atas kehancuranku. Tapi kamu lupa satu hal, aku masih hidup, dan aku tidak akan tinggal diam. Aku tahu, dalam waktu dekat, Rani akan mencariku. Aku tahu, karena salah satu mantan karyawan butikku yang kini bekerja di sana, memberitahuku bahwa mereka mulai panik. Penjualan menurun, utang menumpuk. Mereka mencoba mencari investor baru, tapi reputasi Arman sudah buruk. Dan aku, diam-diam, sudah membeli kembali 1 dari 3 butik yang dulu pernah kuciptakan melalui perantara, agar mereka tidak curiga. Sekarang, namanya bukan lagi Rani Fashion House, tapi kembali ke nama asli yang dulu kubuat. Nindya Boutique. Langkah demi langkah, aku akan rebut kembali semuanya. Bukan dengan cara kotor, tapi dengan cerdas, dengan keanggunan, dengan kebenaran di pihakku. Dan saat-saatnya tiba, aku akan berdiri di depan mereka, bukan sebagai perempuan yang dulu mereka hina, tapi sebagai sosok yang tidak bisa mereka hancurkan. Suatu hari nanti, Rani akan tahu siapa aku. Suatu hari nanti, Arman akan menyesal, bukan karena kehilangan hartaku, tapi karena kehilangan perempuan yang paling tulus mencintainya. Tapi saat itu tiba, aku tak akan menoleh ke belakang. Aku akan melangkah ke masa depan dengan kepala tegak dan nama yang kembali harum. Nindya. Aku akan melangkah ke masa depan dengan kepala tegak dan nama yang kembali harum. Nindya. Tapi, masa lalu belum selesai denganku. Pagi itu, pintu butikku diketuk. Aku sedang memeriksa stok kain satin dari pemasok baru. Belum sempat menyuruh karyawan membuka karena suasana masih sepi. Begitu aku buka pintu, aku terpaku. Sosok yang berdiri di sana adalah orang terakhir yang ingin kutemui tanpa peringatan. Rani. Dia berdiri dengan pakaian mewah, jaket wol warna krem yang terlihat baru, tas branded yang familiar. Aku mengenali model itu, karena dulu aku yang pertama kali membelinya saat mengikuti Fashion Week di Singapura. Entah kenapa, tas itu menamparku lebih keras dari tatapan dinginnya. Nindya, katanya. Suara datarnya menahan gugup. Aku tidak mengundangnya masuk. Ada urusan apa kamu ke sini? Dia melirik ke dalam butik, mencoba melihat ke belakangku. Boleh, kita bicara 5 menit saja. Aku perlu bantuanmu. Bantuan? Kalau bukan karena aku berdiri di depan pintu tokoku sendiri, aku akan tertawa terbahak-bahak. Perempuan ini yang mencuri suamiku, menghancurkan hidupku, berdiri di depanku dan mengatakan dia perlu bantuanku. Dunia memang selucu itu. Kamu datang ke butik yang kamu rampas dariku dulu, kataku pelan, tajam. Sekarang kamu datang lagi ke tempat ini, yang juga tadinya milikku. Kamu yakin kamu nggak salah alamat? Dia menunduk sesaat, lalu menghela napas. Aku tahu kamu marah, kamu benci aku.
Tapi tolong, dengar aku dulu. Aku tidak berkata apa-apa, tapi aku membiarkannya masuk. Bukan karena iba, tapi karena aku ingin melihat bagaimana wajahnya saat dia mengakui kegagalannya. Kami duduk berhadapan. Rani tampak gelisah, matanya sembab, wajahnya lebih tirus dari terakhir kali kulihat di akun media sosial mereka yang penuh pamer kebahagiaan palsu. Butik kami sekarang sudah hampir bangkrut, katanya pelan. Utang menumpuk. Arman, dia mulai berjudi, berutang ke pinjol. Aku sudah nggak tahu harus gimana. Aku hanya menatapnya datar. Lalu kamu pikir aku akan menolong kalian? Aku datang bukan untuk minta uang, katanya cepat. Aku cuma mau minta saran. Kamu dulu berhasil bangun bisnis ini dari nol. Aku tahu kamu hebat dalam bisnis. Bahkan setelah semua yang terjadi, kamu masih bisa bangkit. Sementara aku nggak bisa ngapa-ngapain tanpa Arman. Aku tersenyum miring. Akhirnya kamu sadar ya, bahwa yang kamu rebut dari aku bukan harta, tapi tanggung jawab yang lebih besar dari itu. Kamu pikir jadi istri dari pebisnis sukses itu enak, padahal kamu cuma pegang hasil, nggak ngerti proses. Dia terdiam, wajahnya pucat. Aku berdiri, menatapnya dari atas. Kamu tahu kenapa butik kalian gagal? Karena kamu tidak punya cinta dalam pekerjaanmu. Semua hanya pamer, kemewahan kosong. Pelanggan itu butuh rasa, butuh ketulusan, sesuatu yang tidak akan pernah kalian mengerti. Rani menggigit bibirnya. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Arman juga berubah. Dia kasar sekarang. Dia mulai main tangan. Mataku menyipit. Dulu kamu bilang aku istri yang tidak tahu cara menghargai suami. Sekarang kamu tahu rasanya, kan? Dihargai dengan pukulan. Aku tahu kata-kataku kejam, tapi aku tidak bisa menahannya. Luka di dalam dadaku masih terlalu dalam. Aku bisa memaafkan, mungkin suatu hari nanti. Tapi hari itu, tidak. Aku datang bukan buat minta maaf, kata Rani lirih. Tapi aku cuma mau bilang bahwa Arman, dia berencana menjual rumah dan sisa aset lain atas namamu. Dia akan kabur ke luar negeri, katanya. Darahku mendidih. Masih belum cukup dia hancurkan aku? Rani berdiri. Aku bilang ke kamu karena aku nggak mau dia kabur begitu aja. Aku juga korban Nindya. Aku pikir dia cinta aku, tapi ternyata dia cuma numpang hidup. Aku menggeleng. Kamu bukan korban. Kamu penikmat hasil kejahatan. Sekarang saat semuanya habis, kamu datang padaku minta simpati. Dia hendak bicara lagi, tapi aku angkat tangan. Selesai. Aku nggak bisa bantu kamu. Tapi terima kasih sudah memberitahuku soal rencana Arman. Sekarang kamu silakan pergi. Rani berjalan pelan keluar, tanpa sepatah kata pun. Saat pintu tertutup, aku terduduk. Dadaku sesak. Bukan karena kasihan, tapi karena rasa amarah yang baru. Arman belum selesai menyakitiku. Bahkan sekarang, setelah semua yang dia ambil, dia masih ingin kabur dengan sisa aset yang dulu atas namaku, yang seharusnya milikku. Aku menyalakan laptop. Tanganku gemetar saat mencari berkas-berkas lama, bukti-bukti yang dulu kubiarkan tenggelam karena merasa tak berdaya. Tapi sekarang aku tahu, aku harus melawannya dengan hukum. Aku sudah cukup sabar. Kali ini, aku akan bertarung. Aku menghubungi seorang pengacara yang dulu kutolak bantuannya karena merasa malu dan takut. Tapi kali ini berbeda. Aku sudah punya bisnis kecilku sendiri. Aku punya bukti-bukti rekam jejak transaksi. Dan yang terpenting, aku punya semangat yang tak lagi bisa diinjak-injak. 3 hari kemudian, surat somasi pertama kukirimkan ke alamat Butik Rani. Di dalamnya, aku menuntut pengembalian atas hak kekayaan intelektual, pencatutan nama usaha, dan manipulasi dokumen usaha. Semua dilampiri bukti. Mereka mengira aku sudah selesai, tapi mereka lupa satu hal. Perempuan yang terluka, jika berdiri kembali, bisa lebih kuat dari badai manapun. Dan kali ini, aku tidak sendiri. Beberapa mantan karyawanku yang dulu didepak oleh Arman dan Rani menghubungiku diam-diam. Mereka siap bersaksi.
Mereka menyimpan catatan lama, foto-foto kegiatan usaha, dan bahkan rekaman percakapan. Sekali lagi, aku merasa seperti semesta perlahan mulai berpihak. Tapi aku tahu, ini belum akhir. Ini baru permulaan dari badai balas dendam yang kujalani bukan dengan amarah kosong, tapi dengan strategi yang tertata rapi. Aku sudah tidak menangis lagi. Tidak ada lagi ruang untuk air mata. Yang ada hanya tekad. Tunggu aku, Arman. Segala yang kamu ambil dariku akan aku rebut kembali. Tapi bukan sekadar harta. Aku akan ambil harga dirimu, reputasimu, nama baikmu. Aku akan tunjukkan pada dunia siapa kamu sebenarnya. Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu apa artinya melawan perempuan yang kamu kira sudah kalah. Aku akan tunjukkan pada dunia siapa kamu sebenarnya. Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu apa artinya melawan perempuan yang kamu kira sudah kalah. Hari-hariku berubah. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan hanya untuk mengurus butik kecilku, tapi juga mengumpulkan sisa-sisa perlawanan yang pernah terserak dan kulewatkan karena takut. Aku mulai menelusuri satu persatu data yang dulu aku anggap tak penting. Surat-surat perjanjian, nota pembelian, rekaman suara saat kami dulu menyusun rencana bisnis di ruang tamu rumah kami, semuanya mulai aku arsipkan kembali. Aku merasa seperti menggali makam masa lalu, tapi kubur itu ternyata menyimpan senjata yang kini kubutuhkan. Kantor hukum tempat pengacara baruku bekerja mulai bergerak. Mereka menemukan celah di balik pengalihan aset yang dilakukan Arman dulu. Sebagian besar transaksi atas namaku dilakukan saat aku masih menjadi istri sahnya. Dan hukum perlindungan harta bersama dalam pernikahan bisa menjadi pintu masukku menuntut pembagian yang adil. Terlebih lagi, nama usahaku yang dulu mereka ambil dan ganti kini memiliki catatan sejarah yang menguatkanku sebagai pemilik ide dan kreator aslinya. Namun semakin aku bergerak maju, semakin keras pula tekanan datang. Malam itu, aku baru saja menutup butik ketika sebuah motor berhenti di depan toko. Seorang lelaki berjaket gelap melemparkan amplop besar ke arah rolling door, lalu kabur tanpa menoleh. Dengan jantung berdebar, aku membuka amplop itu. Isinya, foto-foto diriku yang diambil diam-diam. Saat di pasar kain, saat pulang dari kantor hukum, bahkan saat aku di kafe sendirian. Di balik salah satu foto, tertulis dengan spidol merah, "Hentikan sekarang, atau kamu akan menyesal." Tanganku gemetar. Ini bukan lagi sekadar konflik rumah tangga. Ini sudah memasuki wilayah ancaman nyata. Aku laporkan kejadian itu ke pengacara dan juga ke polisi. Tapi aku tahu betul, proses hukum tidak selalu bergerak secepat rasa takut yang menyelimuti malam-malamku. Aku membeli kamera pengawas tambahan, meminta teman dekat untuk menemani tidur beberapa malam, dan memperketat sistem keamanan tokoku. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka hancurkan, keberanianku. Aku tahu ini kerjaan Arman, atau mungkin orang-orang suruhannya. Mungkin juga Rani terlibat, tapi bagiku, itu semua sama. Mereka takut, mereka mulai panik, dan ketika orang-orang yang terbiasa memegang kuasa merasa terancam, mereka akan membabi buta. Suatu malam, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Nindya. Suara berat dan dingin terdengar di seberang. Hentikan semua ini. Kamu nggak tahu dengan siapa kamu berurusan. Justru karena aku tahu siapa kamu, makanya aku nggak akan berhenti. Jawabku tenang. Dia tertawa pendek. Kamu pikir dengan surat-surat itu kamu bisa dapat kembali semua yang kamu rasa milikmu? Dunia nggak seadil itu, Nindya. Aku tahu semua celah hukum, dan kamu tahu apa yang bisa aku lakukan. Aku menahan napas, menahan seluruh rasa takutku, agar tidak terdengar di suara. Kamu bisa lakukan apapun, Arman. Tapi kamu lupa satu hal. Kamu pernah tidur sekasur dengan musuh terbesarmu. Aku. Dan aku tahu, di balik topeng percaya dirimu, kamu selalu takut satu hal. Dipermalukan. Dia terdiam. Lalu sambungan terputus. Aku tahu aku memicunya. Tapi aku juga tahu, dia sudah mulai retak. Dan sekali celah itu muncul, aku tidak akan melepaskannya. Beberapa minggu kemudian, surat gugatan perdata resmi diajukan ke pengadilan. Media lokal mulai mencium berita ini.
Mereka mencium aroma konflik bisnis yang melibatkan pengkhianatan rumah tangga, dan publik menyukainya. Beberapa artikel online mulai bermunculan, menyebut namaku, mengangkat kisah perjuanganku membangun kembali usaha dari nol. Mereka menyebutku, wanita yang dirampas hartanya, tapi tidak jiwanya. Aku membaca artikel-artikel itu sambil tersenyum, tipis. Bukan karena bangga, tapi karena akhirnya suaraku mulai terdengar. Dan saat itulah, Arman muncul lagi. Bukan lewat telepon, tapi langsung, di butikku, tanpa pemberitahuan. Dia datang mengenakan kemeja rapi, tapi wajahnya jauh dari tenang. Ada lingkar hitam di bawah matanya, dan senyum palsu yang tak bisa menutupi amarah yang ia bawa. Aku ingin bicara, katanya tanpa basa-basi. Aku nggak punya waktu untuk basa-basi, jawabku tajam. Dia melangkah masuk, duduk tanpa diundang. Kita bisa selesaikan ini baik-baik, tanpa pengadilan. Aku tahu kamu sakit hati, tapi kamu nggak perlu menjatuhkan aku di depan umum. Aku tertawa kecil. Oh, jadi sekarang kamu khawatir soal reputasi. Waktu kamu ambil semua hartaku, kamu nggak pikir aku bakal hidup dari mana. Waktu kamu dan istri barumu memamerkan kebahagiaan di atas kehancuranku, kamu nggak pikir bagaimana aku mengais hidup dari kain perca. Dia membanting tangannya ke meja. Jangan main-main sama aku, Nindya. Aku masih bisa buat kamu menderita. Aku berdiri, menatapnya lurus. Kamu udah buat aku menderita bertahun-tahun, Arman. Sekarang, saatnya kamu ngerasain sendiri. Kamu bisa ancam aku. Kamu bisa kirim orang buat intai aku. Tapi kamu nggak bisa matikan semangatku. Dan kamu nggak bisa hentikan hukum. Dia terdiam, napasnya naik turun, seperti menahan amarah yang hampir meledak. Kamu pikir aku nggak bisa balikan keadaan? Katanya. Aku mengangguk pelan. Coba saja. Dia bangkit dan berjalan pergi. Tapi sebelum keluar dia berbalik, menatapku tajam. Kamu akan menyesal. Aku balas tatapannya. Tidak akan pernah. Tapi kamu akan malu. Saat pintu menutup, aku tahu satu hal. Babak baru telah dimulai. Dan kali ini, aku tidak hanya akan merebut kembali hartaku. Aku akan hancurkan kebohongan yang selama ini melindungi mereka. Bukan untuk balas dendam semata, tapi untuk diriku sendiri. Untuk harga diriku. Untuk setiap malam penuh tangis yang dulu kutelan dalam diam. Perempuan seperti aku mungkin bisa kalah dalam satu babak. Tapi bukan cerita. Aku sedang menulis akhir kisah ini sendiri. Dan mereka belum tahu siapa penulisnya sekarang. Dan mereka belum tahu siapa penulisnya sekarang. Karena mulai detik itu, aku tak hanya menjadi tokoh utama dalam hidupku sendiri. Aku menjadi sutradara, pengatur naskah, dan penentu klimaks. Mereka pikir aku hanya akan menyerang lewat pengadilan. Mereka belum tahu bahwa aku menyimpan peluru terakhir di tempat yang paling tak mereka duga, masyarakat. Beberapa hari kemudian, aku mengundang seorang jurnalis investigasi dari media fashion, ternama yang dulu pernah mewawancaraiku saat butikku berjaya. Namanya Dira, seorang perempuan tajam yang terkenal karena keberaniannya membongkar praktik bisnis licik di industri mode. Kami bertemu di kafe kecil, tempat biasa aku dan sahabat-sahabat lamaku berbagi tawa dan air mata. Tapi siang itu aku tidak membawa kisah sedih. Aku membawa bukti, data, rekaman, foto, kronologi. Dira membaca dan mendengar semuanya dengan mata yang terus membelalak. Ini bukan cuma drama rumah tangga, Nindya, katanya serius. Ini pencurian hak kekayaan intelektual, pemalsuan dokumen, dan penipuan publik. Mereka bangun kerajaan dari tubuh usahamu. Aku mengangguk. Dan aku ingin publik tahu siapa mereka sebenarnya. Wawancara itu berlangsung 3 jam. Dira merekam semuanya, tak hanya kisahku, tapi juga testimoni beberapa mantan karyawan yang dulu ikut membangun usaha bersamaku dan kini bekerja di tempat lain. Mereka bersedia bicara, asal namanya disamarkan. Ada satu yang bahkan masih menyimpan bukti pengiriman bahan, baku yang dulu menggunakan namaku, sebelum semuanya dialihkan secara sepihak oleh Arman. Artikel itu tayang seminggu kemudian, dengan judul besar yang menusuk jantung Arman dan Rani.
Di balik gemerlap butik INR, kisah perempuan yang dirampas. Keringatnya, artikel itu viral dalam 2 hari. Bukan hanya dibaca, tapi dibagikan ribuan kali. Komentar publik pun berubah drastis. Yang dulu mengagumi Rani sebagai ikon bisnis perempuan muda, mulai menyadari bahwa di balik pencitraannya, ada darah dan air mata orang lain. Arman, seperti yang kuduga, tak tinggal diam. Ia menggugat balik. Tuduhan pencemaran nama baik. Menuntutku karena menyebarkan informasi yang belum terbukti secara hukum. Tapi kali ini, aku tidak gentar. Karena di balikku, sudah berdiri lebih banyak orang daripada yang kupikirkan. 2 investor lama dari masa jayanya butikku menghubungiku secara diam-diam. Mereka mengaku kecewa karena Arman pernah menjanjikan pengembalian modal yang tak kunjung terrealisasi. Salah satu dari mereka bahkan siap menjadi saksi bahwa merek awal butik INR berasal dari presentasi bisnis yang dulu kubuat sendiri, lengkap dengan logo, strategi pemasaran, hingga blueprint desain interior yang saat ini masih digunakan. Di pengadilan, aku berdiri dengan kepala tegak. Ini bukan hanya soal merebut kembali harta, ini soal merebut kembali kebenaran. Sidang demi sidang berjalan. Arman mencoba segala cara, memanipulasi dokumen, menyuap saksi, bahkan menyebarkan gosip tentangku di media sosial, menuduhku sebagai perempuan gila yang tidak terima ditinggal. Tapi kali ini, publik sudah berpihak padaku. Mereka sudah melihat wajah asli di balik topeng mereka. Puncaknya terjadi ketika hakim menerima salah satu bukti rekaman suara Arman yang dulu tak sengaja terekam di ruang kerja. Dia tengah memaki seorang karyawan karena berani menyebut namaku dalam rapat. Di rekaman itu, terdengar jelas kalimat yang membuat darahku membeku sekaligus membakar. Jangan pernah sebut nama perempuan itu lagi. Semua ini milikku sekarang. Dia cuma istri bodoh yang kutumpangi buat naik ke atas. Ruangan sidang hening saat rekaman itu diputar. Hening seperti kuburan. Tapi di dalam dadaku, badai mulai bergemuruh. Arman pucat. Pengacaranya mencoba memprotes validitas rekaman itu, tapi hakim sudah mengangguk. Ini sah. Ini cukup untuk menjadi penentu. Di luar ruang sidang saat jeda, aku melihat Rani duduk sendiri. Wajahnya kosong. Tangannya gemetar memegang botol air mineral. Dia tak lagi seperti perempuan yang dulu penuh gaya dan senyum sinis. Kali ini dia hanya perempuan yang berdiri di atas bangunan yang runtuh pelan-pelan. Aku tidak menegurnya. Aku hanya lewat di depannya, dan saat dia menoleh, matanya bertemu dengan mataku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya menangis. Aku tahu air mata itu bukan untukku, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk kehidupan yang dia kira akan megah selamanya, padahal dibangun dari reruntuhan orang lain. Hari itu aku tidak bersorak, aku tidak berteriak menang. Tapi malamnya, saat aku pulang ke rumah kecilku yang penuh kain dan kenangan, aku duduk di sudut ruangan dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku bisa bernapas. Dan belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Sesuatu yang belum kusentuh sejak semua ini bermula. Aku membuka lemari lama, mengambil sebuah album foto yang sudah berdebu. Di sana, foto pernikahanku dengan Arman masih tersimpan. Aku menatap wajah kami yang tersenyum pura-pura. Lalu satu per satu aku sobek foto itu, bukan karena dendam, tapi karena akhirnya aku bisa melepaskan. Setelah ini, aku akan hidup bukan karena ingin membuktikan siapa yang salah atau benar, tapi karena aku berhak untuk bahagia. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa melihat cermin dan berkata pada diriku sendiri, "Kamu selamat, Nindya." Tapi cerita ini belum selesai. Karena akhir dari luka bukan sekadar sembuh. Akhir dari luka adalah ketika kamu bisa menatap orang yang menyakitimu dan tak lagi merasa ingin membalas, tapi hanya tersenyum karena kamu tahu kamu sudah menang dengan caramu sendiri. Tapi hanya tersenyum karena kamu tahu kamu sudah menang dengan caramu sendiri. Namun kemenangan sejati bukan hanya soal mengalahkan orang lain, tapi tentang mengalahkan bagian terdalam dari dirimu yang pernah merasa tak berharga.
Beberapa minggu setelah sidang terakhir, hidupku mulai terasa tenang. Butikku kembali ramai, bukan hanya karena simpati dari orang-orang, tapi karena kualitas kerja dan dedikasi yang akhirnya diakui publik. Nama Nindya menjadi simbol perempuan tangguh yang bangkit dari pengkhianatan. Aku diundang menjadi pembicara di berbagai seminar kewirausahaan. Bahkan ada tawaran kerja sama dari investor luar negeri. Tapi malam-malamku masih sesekali dihantui satu sosok. Arman. Aku tak lagi takut padanya. Tapi luka yang ia tinggalkan tak serta-merta mengering. Aku bisa berdiri tegak, tapi bekas pukulan dari tahun-tahun lalu tetap membayang dalam diam. Kadang, saat sendiri, aku masih teringat bagaimana ia dulu memegang tanganku saat pertama kali membangun bisnis bersama. Bagaimana ia meyakinkanku bahwa kami adalah tim, dan bagaimana kebohongan itu akhirnya menghancurkan segalanya. Sampai suatu hari, takdir kembali mempertemukan kami, bukan di ruang sidang, bukan di media, tapi di makam ibunya. Aku datang diam-diam, tanpa niat bertemu siapapun. Ibu mertua yang dulu selalu memelukku hangat itu meninggal dunia karena komplikasi penyakit. Meski hubunganku dengan Arman telah selesai, aku tetap merasa kehilangan. Aku berdiri di ujung tanah merah, membawa seikat bunga putih. Aku ingin mengucapkan terima kasih, karena setidaknya beliau pernah menjadi satu-satunya tempat aku bisa menangis tanpa dihakimi. Saat aku hendak meletakkan bunga, suara yang tak asing terdengar pelan di belakangku. Aku nggak nyangka kamu datang. Aku menoleh. Arman berdiri di sana. Wajahnya lebih tua dari terakhir kali kulihat. Tak ada kesombongan, tak ada kemarahan. Hanya sorot mata yang lelah dan kosong. Aku datang bukan untuk kamu, kataku tenang. Dia mengangguk pelan. Ibu sering nyebut kamu sebelum meninggal. Dia bilang kamu adalah satu-satunya hal yang benar dalam hidupku. Aku diam. Rani, sudah pergi, lanjutnya. Beberapa minggu setelah sidang, dia nggak kuat dengan tekanan media. Dan dia bilang dia merasa bersalah. Aku tetap diam. Aku tahu Arman tak butuh jawaban dariku. Dia hanya butuh bicara. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia bukan sebagai musuh, tapi sebagai pria yang kalah oleh keserakahan dan ketakutannya sendiri. Aku kehilangan semuanya, Nindya. Reputasi, bisnis, bahkan anakku. Iqbal nggak mau bicara denganku. Mendengar nama Iqbal disebut, hatiku tergores. Anakku kini tinggal bersamaku. Dia menyaksikan semua proses itu. Tanpa perlu aku hasut, dia memilih untuk menjauh dari ayahnya. Mungkin karena kecewa, mungkin karena sakit hati, atau mungkin karena dia tahu siapa yang selalu ada bersamanya. Lalu kenapa kamu cerita ini ke aku? Tanyaku pelan. Arman menarik napas panjang. Karena satu-satunya orang yang pernah percaya padaku adalah kamu. Dan aku hancurkan itu. Aku memejamkan mata. Sekian lama aku menanti kalimat semacam itu. Permintaan maaf, pengakuan. Tapi saat akhirnya tiba, rasanya hambar. Bukan karena tidak berarti, tapi karena aku sudah tidak membutuhkannya. Aku maafin kamu, Man, kataku akhirnya. Tapi itu bukan untuk kamu. Itu buat diriku sendiri. Aku nggak mau bawa luka ini terus-terusan. Aku mau hidup, bukan cuma bertahan. Dia menunduk. Untuk sesaat, hanya angin sore yang berhembus di antara kami. Aku harap kamu bisa jadi orang yang lebih baik setelah ini. Bukan buat aku, tapi buat Iqbal. Dia butuh sosok ayah yang bisa dia hormati, bukan yang dia benci. Arman mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya, aku lihat air mata jatuh dari matanya. Bukan air mata manipulatif yang dulu sering ia gunakan, tapi air mata kehilangan yang sebenarnya. Dan aku tetap berdiri tegak, tanpa menangis, karena aku sudah selesai dengan bab itu. Beberapa bulan berlalu, bisnisku kini berkembang pesat. Aku mengganti nama butik menjadi Nindya & Co. Sebuah pernyataan bahwa ini adalah milikku, bukan lagi warisan dari masa lalu. Iqbal mulai tumbuh menjadi remaja yang kritis dan penyayang. Kami sering duduk di ruang tamu,
berbicara tentang cita-citanya, tentang hal-hal kecil seperti tugas sekolah atau teman barunya. Hingga suatu malam, dia bertanya hal yang tak pernah kusangka akan keluar dari mulutnya. "Bu, kalau nanti Iqbal dewasa dan punya keluarga, Iqbal harus kayak ayah nggak?" Aku terdiam sesaat, lalu tersenyum dan memegang tangannya. "Kamu nggak harus jadi siapa-siapa selain dirimu sendiri, Nak. Tapi kalau kamu belajar dari kesalahan orang lain dan memilih untuk nggak mengulanginya, itu lebih dari cukup." Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa tenang. Tapi kehidupan selalu punya cara membuat kita tak sepenuhnya bisa memejamkan mata. Karena suatu pagi, surat tak terduga datang. Bukan dari pengadilan, bukan dari Arman, tapi dari seseorang yang tak pernah kuduga akan kembali. Seseorang dari masa laluku, sebelum aku mengenal Arman. Seorang pria bernama Radit. Dia adalah sahabat masa kuliah yang dulu pernah mencintaiku dalam diam. Pria yang dulu pernah kulupakan demi mengejar cinta yang lain. Kini, dia mengajakku bertemu. Hanya satu kalimat tertulis di akhir surat itu. "Kalau kamu sudah selesai dengan masa lalu, izinkan aku menawarkan masa depan." Aku menatap surat itu lama. Karena mungkin kisah ini belum benar-benar selesai. Karena mungkin kisah ini belum benar-benar selesai. Tanganku gemetar saat kembali melipat surat itu. Nama Radit yang tertera di ujung membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Bukan karena cinta lama yang menyala kembali, tapi karena ia adalah bab yang pernah kututup dengan tergesa-gesa. Radit dulu sahabat terbaikku. Orang yang selalu duduk di deretan depan saat aku tampil presentasi. Yang diam-diam mengantarkan makanan ke kosku saat aku kelelahan dan lupa makan. Yang meminjamkan sepeda motornya saat aku butuh wawancara kerja pertama. Tapi aku muda, bodoh, dan buta arah. Aku memilih Arman, karena pesonanya, karena janjinya, karena aku pikir cinta harus penuh letupan dan obsesi. Radit, ia terlalu tenang, terlalu tulus, terlalu sabar, dan aku meninggalkannya tanpa sepatah kata. 10 tahun berlalu, dan kini dia kembali dengan sebuah kalimat yang mengguncang hatiku. Izinkan aku menawarkan masa depan. Bukan permintaan, tapi ajakan lembut dari seseorang yang masih percaya padaku setelah semua yang terjadi. Aku menatap langit sore dari balkon rumah. Angin menggoyangkan tirai tipis di belakangku. Iqbal sedang tidur siang di kamarnya. Dan di dalam diriku, ada gejolak yang sudah lama tak kurasakan. Bukan cinta, mungkin, tapi rasa penasaran yang mengarah ke harapan. Aku akhirnya membalas surat itu dengan tulisan tangan. Entah kenapa, aku merasa ini bukan waktunya untuk sekadar mengirim pesan lewat ponsel. Kalimatku sederhana. Kalau kamu benar-benar datang bukan untuk membuka luka, tapi untuk menenun yang baru. Aku bersedia bertemu. 3 hari kemudian, kami bertemu di sebuah kafe kecil di ujung kota, tempat yang dulu sering kami kunjungi saat masih kuliah. Aroma kopi masih sama. Tapi yang duduk di hadapanku bukan lagi pemuda kurus dengan jaket denim yang lusuh. Radit kini pria dewasa, rapi, dengan mata yang tetap jernih, tapi sorotnya lebih dalam. Seperti lautan yang pernah dilalui badai. "Kamu nggak berubah," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Aku berubah, tapi mungkin intinya masih sama. Kami bicara selama berjam-jam, tentang hidup, tentang kehilangan, tentang luka-luka yang dibawa diam-diam dan disembunyikan di balik kesibukan. Dan di antara semua percakapan itu, ada satu hal yang membuatku tercekat. Radit tak pernah menikah. Aku nggak pernah bisa benar-benar jatuh cinta lagi, katanya pelan. Setelah kamu pergi, aku sibuk. Kerja, bangun usaha, tapi kamu tetap ada di pojok pikiranku. Aku menunduk. Rasa bersalah menyelip. Tapi juga ada bagian dari hatiku yang tiba-tiba ingin menangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasa diterima tanpa syarat. Radit, aku rusak, kataku akhirnya. Aku pernah hancur, pernah dibohongi. Aku bukan perempuan yang utuh lagi. Dia menatapku lama,
Lalu dengan suara rendah dia menjawab, "Kamu bukan rusak, Nindya. Kamu bertahan. Itu jauh lebih berharga dari utuh." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku pulang bukan dengan perasaan takut atau waspada, tapi dengan tenang. Karena aku tahu, di suatu tempat dalam hidup ini, ada seseorang yang melihatku bukan dari luka atau sejarahku, tapi dari siapa aku sekarang. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, sebuah surat datang. Kali ini dari kantor pengacara yang dulu menangani gugatan Arman terhadapku. Tapi pengirimnya bukan Arman. Surat itu dari Rani. Dengan tangannya sendiri, ia menulis satu kalimat pendek di ujung dokumen hukum itu. "Aku mau bicara. Karena kamu harus tahu kebenaran yang belum sempat kuungkap." Aku menatap surat itu dengan jantung berdebar. Kebenaran apa lagi? Aku pikir semua sudah berakhir. Aku pikir pertarungan sudah selesai. Tapi rupanya, masa lalu masih menyimpan bom terakhir yang siap meledak kapan saja, dan aku harus memilih. Membuka luka lama yang mungkin lebih dalam daripada yang pernah kukira, atau membiarkannya tetap terkubur dan menjalani hidupku yang baru. Tapi satu hal, pasti, apapun yang terjadi setelah ini, aku sudah tidak lagi sendirian. Apapun yang terjadi setelah ini, aku sudah tidak lagi sendirian. Aku memegang surat dari Rani itu semalaman. Rasanya seperti memegang sisa-sisa api dari rumah yang dulu pernah terbakar habis. Aku tak tahu apakah membuka pintu ini akan menyembuhkan atau justru membakar lagi yang tersisa. Tapi keesokan paginya, aku berdiri di depan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, alamat yang tertulis di amplop. Rani yang membukakan pintu. Wajahnya jauh berbeda dari perempuan ambisius yang dulu kerap memakai lipstik merah menyala dan sepatu hak tinggi. Ia tampak lebih kurus, lebih lesu, dan lebih manusiawi. Kami duduk di ruang tamu yang sepi. Hanya terdengar detik jam dinding yang berdetak lambat. "Aku nggak akan lama," katanya. Menatapku dengan mata yang basah tapi tetap kuat. "Aku cuman mau kamu tahu, kalau selama ini, aku juga korban. Aku menahan napas. Arman nggak pernah benar-benar mencintaiku," katanya pelan. "Aku hanya alat, dari awal. Dia tahu aku bisa bantu bawa modal dari keluargaku. Dia tahu aku bisa bantu branding. Dan aku terlalu bodoh karena berpikir aku bisa memiliki dia." Air matanya jatuh, tapi dia tidak menyekanya. "Aku tahu kamu perempuan." "Baik, Nindya. Aku tahu itu sejak pertama kali aku lihat desain butikmu. Aku tahu dia membangun semua itu dari kamu. Tapi aku terlalu buta dan terlalu haus pembuktian. Aku tak menyela. Aku biarkan dia melanjutkan. Kamu tahu yang paling sakit?" katanya lagi. Setelah semua yang kulakukan, dia tetap mendua. Bahkan saat aku sedang hamil, dia punya perempuan lain. Dan anak itu, dia bujuk aku untuk gugurkan. Katanya belum waktunya. Aku tertegun. Hatiku membeku. Rani menghela napas panjang. Aku kehilangan semuanya, dan aku pantas menerimanya. Tapi aku nggak bisa hidup dengan membawa rahasia ini terus-terusan. Lalu ia menyerahkan satu map coklat. Di dalamnya, ada salinan dokumen bisnis, surat pengalihan saham, bukti transfer uang, dan sebuah rekaman suara. Suara Arman sekali lagi, tapi kali ini dengan nada lebih rendah, dingin, dan kejam. Aku udah dapat semua yang kuinginkan dari perempuan-perempuan bodoh itu. Sekarang tinggal nikmatin hasilnya. Dadaku sesak. Ini bukan lagi soal harta, atau bahkan nama baik. Ini tentang bagaimana seseorang bisa menginjak hidup dua perempuan sekaligus dan menganggapnya permainan. Rani menatapku sekali lagi. "Kamu nggak perlu balas aku, Nindya. Tapi aku minta satu hal. Bangkit, menang, dan tolong. Jangan jadi seperti dia." Aku berdiri, mendekatinya, dan memeluknya. Kami sama-sama hancur, tapi kami juga sama-sama selamat. 3 bulan kemudian, berita besar muncul. Arman ditangkap karena terlibat kasus penggelapan dana dan pemalsuan dokumen bisnis dari investor asing. Proses hukum yang dulu kupicu dan informasi yang Rani berikan
akhirnya menjadi batu terakhir yang menjatuhkannya. Dan aku duduk di ruang galeri butik baruku, yang kini bukan hanya tempat menjual baju, tapi juga ruang belajar bagi perempuan yang ingin memulai usaha. Aku mendirikan lembaga bernama Harta, singkatan dari Harapan Tangan Perempuan. Sebuah ruang untuk mereka yang pernah dirampas, dikhianati, dan diremehkan, untuk bangkit dan kembali berdiri. Iqbal tumbuh menjadi remaja bijak yang belajar dari masa lalu, bukan untuk membenci, tapi untuk menjadi lebih kuat. Dia menyayangiku, tanpa syarat. Dan Radit, dia tetap di sisiku. Tak tergesa-gesa memaksakan cinta, tapi selalu ada. Menjadi teman bicara, pelindung diam-diam, dan pelengkap hari-hariku. Suatu malam, kami duduk di balkon, memandangi lampu kota yang berkedip dari kejauhan. "Menurutmu semua luka bisa sembuh?" tanyaku. Radit menatap langit, lalu menjawab, "Nggak semua luka bisa sembuh. Tapi semua luka bisa kamu bawa dengan cara yang lebih ringan. Asal kamu nggak bawa sendiri." Aku menoleh padanya, dan tersenyum. Aku nggak sendiri lagi. Dia menggenggam tanganku. Dan nggak akan pernah lagi. Dan di sanalah, akhirnya aku benar-benar merasa utuh. Bukan karena menang di pengadilan, bukan karena Arman jatuh, tapi karena aku memutuskan untuk sembuh, untuk membangun bukan dari puing-puing dendam, tapi dari fondasi harapan. Dulu, semua hartaku diambil mantan suamiku dan istri barunya, tapi sekarang, aku sadar, hartaku yang sesungguhnya adalah diriku sendiri, dan itu tidak pernah bisa dirampas siapapun.